Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 2B, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Halim, MA. Baik, masuk ke daftar isi presentasi pada kali ini, ada beberapa topik bahasan. Yang pertama, kita akan membahas kodifikasi wahyu Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul dan klasifikasinya. Yang ketiga, hikmah pengulangan ayat Al-Quran. Yang keempat, struktur bahasa Arab Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran secara terpadu dan holistik. Lalu selanjutnya ada permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir ada i'jaz Al-Quran. Nah, kita masuk ke bab yang pertama tentang kodifikasi Al-Quran. Di sini dijelaskan Al-Quran merupakan kalamullah, bukan produk budaya ciptaan manusia, bukan pula kalamul basyar. Nah, kenapa Al-Quran disebut kalamullah? Karena memang betul-betul Al-Quran itu diturunkan dari Allah, langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril gitu ya. Tanpa adanya perubahan, tanpa adanya yang diubah-ubah gitu ya, selain Allah yang menurunkannya gitu. Jadi betul-betul sanadnya itu jelas gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kodifikasi Al-Quran juga mencakup beberapa hal, yaitu ada hafalan di luar kepala dan ingatan, dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat ke surat gitu ya. Jadi Al-Quran itu karena diturunkan atau diwahyukannya tidak secara langsung, tapi bertahap, jadi ada beberapa yang disusun gitu ya. Jadi kata demi katanya, ayat demi ayatnya, dan surat ke suratnya. Nah, lalu kodifikasi Al-Quran juga berlangsung selama 3 periode gitu ya. Yakni ada periode Nabi Muhammad, yang kedua ada periode Khalifah Abu Bakar, dan yang terakhir periode Khalifah Utsman bin Affan. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang asbabun nuzul dan klasifikasinya. Nah, asbabun nuzul menurut Az-Zarqani yaitu hal khusus atau kekuat atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Ya, jadi asbabun nuzul itu adalah satu penjelasan gitu ya, mengapa ayat itu diturunkan. Dan pada peristiwa apa ayat itu diturunkan gitu ya. Jadi berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran gitu ya, hukum ayat itu diturunkan. Nah, lalu ada klasifikasinya nih. Klasifikasinya itu ada dua. Yang pertama, ayat yang turun ada yang dengan sebab, lalu yang kedua, ayat yang turun tanpa adanya sebab tertentu. Jadi, ayat-ayat yang Allah turunkan eh, tidak sedikit banyaknya yang memiliki sebab juga yang tidak memiliki sebab gitu ya. Maksudnya sebab-sebab tertentu gitu. Nah, lalu ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi gitu ya, yang artinya seorang tidak akan mengetahui tafsir maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat gitu ya. Jadi eh, seorang muslim, seorang yang belajar tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tidak akan bisa berpegang pada satu ayat kepada ketentuan atau hukum Allah ketika kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi gitu ya. Eh, apa yang menyebabkan ayat itu turun? Peristiwa apa yang bersangkutan dengan ayat tersebut? Nah, kalau misalkan tanpa itu tidak akan kita bisa berpegang teguh kepada ayatnya. Baik, kita akan masuk ke dalam hikmah pengulangan ayat Al-Quran. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran tidak banyak, tidak sedikit juga ayat yang diulang-ulang, gitu ya, yang Allah ulang-ulang. Gitu. Ayatnya sama, tapi Allah ulang-ulang terus gitu ya. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa ayat itu diulang-ulang terus? Kenapa ayat itu bisa terus-terusan Allah ulang gitu? Seperti salah satu contohnya dalam surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayatnya banyak di eh, ulang sama Allah tuh setiap ayat itu tuh diulang berkali-kali dalam surah Ar-Rahman.
Lalu kenapa sih? Kenapa Allah ulang-ulang terus ayatnya? Nah, ada hikmahnya di balik pengulangan ayat ini. Nah, salah satu nya itu adalah takkid, penekanan, penjelasan urgensi masalah pada ayat tersebut menandakan bahwa ayat itu penting. Jadi ayat yang Allah ulang-ulang itu uh, bisa menjadi satu bold gitu ya dalam surah tersebut atau ayat tersebut bahwa Allah tuh ingin kita itu fokus gitu pada itu bahwa ayat itu penting, ayat itu tuh em, apa ya sangat urgent gitu untuk kita ketahui. Nah, lalu selanjutnya hikmahnya ada juga agar lebih meresap ke hati manusia. Karena diulang-ulang, karena kita terus membacanya gitu ya, yang diulang-ulang itu kita semakin oh iya ternyata kita harus mengingat itu gitu ya. Ternyata itu penting untuk diingat. Lalu yang terakhir hikmah pengulangan ayat itu ada menunjukkan kebenaran gitu ya, kebenaran pada ayat tersebut. Gitu. Jadi kenapa diulang-ulang? Itu yang pertama karena penting dan bisa meresap kepada hati manusia juga adanya kebenaran dalam ayat tersebut. Agar Allah ingin kita itu tahu gitu bahwa itu tuh sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Nah, kita akan masuk ke bab keempat, yaitu tentang struktur bahasa Arab Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak pemenuhan terhadap arti. Gitu ya. Maka dari itu, menurut Ibnu Katsir, Allah menurunkan kitab terbaik dengan bahasa terbaik. Nah, kenapa disebut bahasa terbaik? Karena yang tadi, bahasa Arab itu paling fasih, paling jelas, juga paling luas gitu ya. Dan pemenuhan artinya juga paling banyak gitu. Jadi disebut bahasa terbaik. Itu makanya Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Nah, lalu selain dengan bahasa terbaik, Allah juga mengutuskan kepada utusan terbaik, gitu ya, dengan duta malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Nah, di tempat terbaik, yaitu di belahan bumi yang kita tahu ya, di Mekah, Gua Hira, dan memulai penuranannya pada bulan yang terbaik, yaitu yang kita ketahui di bulan Ramadan, gitu ya, di mana salah satu hal yang istimewa dari bulan Ramadan gitu ya, selain bulan yang sangat-sangat penuh berkah, juga bulan di mana Al-Quran diturunkan. Gitu ya, yang kita ketahui di 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Nah, maka sempurnalah dari berbagai sisinya gitu ya, tafsir Al-Quran Al-Adhim dar Thayyibah gitu ya. Jadi kenapa struktur bahasa Arab itu Al-Quran? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling luas, dan pemenuhan terhadap artinya itu paling banyak gitu. Makanya Al-Quran memilih bahasa Arab untuk bahasa isinya. Nah, kita masuk selanjutnya. Ada bab ilmu munasabat mengenal studi relevansi Al-Quran secara terpadu dan holistik. Nah, kita masuk ke pengertiannya nih. Pengertiannya ada munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Gitu ya. Jadi ilmu munasabat itu adalah tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif gitu ya. Jadi menghubungkan antara ayat dengan ayat gitu ya. Menghubungkan pemahaman antara ayat dengan ayatnya. Nah, lalu kita masuk ke contohnya ada sebuah potongan ayat di surah An-Nisa ayat 144 yang artinya di sini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kita lihat di sini ya. Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Nah, kita jangan mengambil orang kafir menjadi wali. Seperti apa? Contohnya di Indonesia sendiri, Indonesia bukan negara yang Islam gitu ya, bukan negara Islam, tetapi di Indonesia mengedepankan itu, gitu
ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya ada satu pemimpin di satu provinsi, eh, dia seorang kafir atau bukan seorang mukmin gitu ya, memimpin daerah tersebut. Banyak yang menentangnya, banyak yang menentangkan, tapi tidak sedikit juga yang mendukungnya gitu. Tetapi ketika dia em, membuat satu kesalahan, banyak orang menentangnya hingga dia akhirnya turun dari jabatannya gitu ya. Ya, bahwa memang benar gitu ya, kita tidak boleh mengambil orang-orang kafir menjadi wali, eh, dan kita meninggalkan orang-orang mukmin yang di sekitar kita. Kita lihat keseluruhan ayatnya nih. Keseluruhan ayatnya ada di sini, setelah kita meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ada lanjutannya. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa? Jadi ketika kita memilih wali atau memilih pemimpin yang tidak atau bukan seorang muslim, mukmin, itu adalah sebuah alasan mungkin ya. Kita membuat alasan untuk Allah itu menyiksa kita gitu. Kenapa? Karena kita memilih seseorang yang tidak sepemahaman dengan kita, tidak satu agama itu pasti ya, tidak satu agama dengan kita, dan pasti pemahamannya pun akan berbeda gitu ya. Tidak mungkin kita akan terus-terusan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kafir gitu ya, karena kita seorang mukmin, maka kita harus uh, meninggalkan itu. Nah, kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran atau kita sebut juga dengan Amsal. Kita di sini akan membahas tentang contohnya, contoh perumpamaan dalam Al-Quran, yaitu ada pada surah Al-Baqarah ayat 264, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi perumpamaan di sini adalah tentang orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan perasaan yang ria atau pamer gitu ya. Nah, tapi dia um, juga tidak menginfakkan, dia juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Itu diperumpamakan sama dengan batu yang licin gitu ya. Yang di atasnya ada debu, kemudian ketika hujan dia um, kembali licin lagi. Ya, kita akan lanjut ke bab terakhir tentang i'jaz Al-Qur'an. Nah, di sini ada definisinya. Definisi i'jaz Al-Qur'an yaitu sesuatu yang itu tidak seperti biasa, sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan manusia, di luar kebiasaan, kemampuan, sesuatu adat atau tradisi kebiasaan yang ada di tengah manusia yang ada ini ditampakkan oleh Allah atas kekuasaan Allah gitu ya. Jadi i'jaz atau mukjizat ini suatu hal yang sangat luar biasa, yang tidak masuk di akal manusia gitu ya. Eh, Kalau kita pikirkan dengan akal mungkin kita akan menyangkanya itu hanya sebuah fiksi, tapi sebenarnya itu nyata gitu ya. Seperti contohnya mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu terciptanya bumi, langit, eh, dan isinya gitu ya. Ketika kita bayangkan bagaimana cara pembuatannya, tapi sebenarnya itu memang terjadi gitu ya. Yang mungkin tidak masuk di akal kita, tapi itu memang terjadi adanya. Gitu. Lalu ada juga mukjizat-mukjizat para nabi.
Salah satunya ada mukjizat Nabi Musa, yaitu yang bisa membelah lautan, gitu ya. Kalau kita pikirkan, kok ada orang yang bisa membelah lautan? Lautan segitu luasnya, apa bisa dibelah gitu ya? Apa bisa dibelah hanya dengan satu tongkat? Kalau kita pikirkan itu mungkin tidak masuk di akal kita, tetapi menurut Allah, menurut Al-Quran, itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena em, itu adalah memang hal yang di luar logika kita, di luar akal kita. Tapi memang itu adanya gitu ya. Benar terjadi seperti itu. Tuh, jadi mukjizat itu atau ijaz Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Allah eh, buat gitu ya, yang Allah turunkan. Nah, ada pula bentuk ijaz. Yang pertama ada ijaz bayani wa adabi, yaitu ijaz secara bahasa dan sastra. Yang kedua ada ijaz al-islahi au at-syar'i, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Lalu yang ketiga ada ijaz al-ilmi, kemukjizatan dari segi ilmiahnya. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi Ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.